Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Inspirasi Sahabat Muslim. Semoga yang sudah mampir ke channel ini saya doakan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti biasa sebelum lanjut, mari dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa tekan tombol like-nya. Dan isi komen dengan doa-doa sesuai dengan hajat sahabat semua, agar kita aminkan bersama. Semoga menjadi wasilah terkabulnya doa dan hajat sahabat semua. Bagi Anda yang sudah like, subscribe dan komen, saya doakan semoga panjang umur, selalu diberikan nikmat kesehatan, dan rezeki yang berlimpah berkah. Dikaruniakan kemudahan dari segala urusan. Amin Allahumma amin. Inilah kisah 5 benda dari surga, yang saat ini berada bumi. Dan salah satunya, berada di negara Indonesia. Ternyata telah diketahui, ada beberapa benda yang berasal dari surga, yang bisa dijumpai di bumi. Benda ini sangat berbeda dari benda-benda yang lainnya. Surga sendiri sering digambarkan sebagai sebuah tempat yang sangat indah, dan menakjubkan. Bahkan, keindahan surga tidak ada bandingannya sama sekali dengan semua keadaan yang ada di muka bumi ini. Dalam Islam, surga kerap disebutkan dalam beberapa ayat di Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad. Seperti halnya dalam surat Al-Hajj, ayat 23. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Sesungguhnya Allah akan memasukkan orang-orang yang beriman dan beramal saleh ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Di dalamnya, mereka diberi perhiasan berupa gelang emas dan mutiara." Namun, apa saja benda-benda yang diyakini berasal dari surga? Dan sampai saat ini masih ada di bumi? Berikut ulasannya. 1. Hajar Aswad. Benda yang pertama kali diyakini berasal dari surga adalah Hajar Aswad. Benda ini merupakan sebuah batu yang diletakkan dekat Ka'bah. Berada di Arab Saudi. Untuk umat Islam yang tengah melakukan ibadah haji ataupun umroh, dapat kesempatan mencium batu yang berasal dari surga tersebut. Batu tersebut diyakini berasal dari surga, dan dibawa langsung oleh malaikat Jibril, kemudian diserahkan kepada Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim saat membangun Ka'bah. Dari Abdullah bin Amru berkata, malaikat Jibril telah membawa Hajar Aswad dari surga, lalu meletakkannya di tempat yang kamu lihat saat ini. Kalian tetap akan berada dalam kebaikan selama Hajar Aswad itu ada. Nikmatilah batu itu, selama kamu masih mampu menikmatinya. Karena, akan tiba saatnya, di mana Jibril membawa kembali batu tersebut ke tempatnya semula. Hadits riwayat Al-Azraqi. Rasulullah bersabda, Hajar Aswad turun dari surga. Batu tersebut begitu putih, lebih putih dari susu. Dosa manusialah yang membuat batu tersebut hitam. Hadits riwayat Tirmidzi. Hajar Aswad adalah batu dari surga. Batu tersebut lebih putih dari susu. Dosa orang musyriklah yang membuatnya jadi hitam. Hadits riwayat Ahmad. 2. Batu makam Nabi Ibrahim alaihissalam. Batu yang terletak di sisi Ka'bah itu, dulu menjadi pijakan Nabi Ibrahim saat membangun Ka'bah. Menariknya, batu tersebut layaknya sebuah katrol, dan membantu pembangunan, layaknya proses pembangunan seperti sekarang ini. Ketika hendak meletakkan batu ke bangunan yang lebih tinggi, maka Nabi Ibrahim cukup berdiri di atas batu tersebut. Lalu batu tersebut mengangkat Nabi Ibrahim ke atas. Dan kemudian setelah selesai, maka Nabi Ibrahim dengan pijakan batu tersebut akan turun dengan sendirinya hingga mendekati Nabi Ismail dan mengambil batu-batuan bangunan.
Batu tersebut, sampai saat ini masih tampak jelas tapak kaki dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Dulu, batu tersebut memancarkan cahaya putih seperti Hajar Aswad. Namun, karena kuasa Allah Azza wa Jalla, pancaran cahaya tersebut dihilangkan. Karena, jika cahaya tersebut masih ada, maka akan menerangi seluruh ufuk timur dan ufuk barat. Mengenai Hajar Aswad dan batu tersebut, Rasulullah bersabda, rukun Hajar Aswad dan makam Ibrahim adalah dua batu akik yang diturunkan dari surga, yang telah Allah Azza wa Jalla redupkan sinarnya. Kalau seandainya tidak demikian, niscaya sinarnya akan menyinari seluruh dunia, dari timur sampai ke barat. 3. Buah tin. Buah tin ini memiliki khasiat kesehatan yang luar biasa. Bahkan, sampai buah tin ini disebut sebagai buah untuk mengobati sejuta penyakit. Buah tanpa biji ini sangat familiar bagi umat Islam, karena namanya termaktub dalam Al-Quran, dan disebutkan dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Buah tin ini disebutkan dalam Al-Quran Surat At-Tin ayat 1. Demi buah tin, dan buah zaitun. Buah tin ini juga disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Darda. Ia meriwayatkan sabda Nabi bahwa, sekiranya kukatakan ada buah-buahan yang turun dari surga, maka itulah buah tin. Karena buah-buahan surga itu tanpa biji. Makanlah ia, karena ia dapat menghentikan wasir, dan bermanfaat menyembuhkan encok. Dituturkan oleh Ibnu Qayyim dalam Za'adul Ma'ad. Jika buah ini disebutkan dalam dua sumber hukum utama umat Muslim, maka diyakini kebenarannya bahwa buah ini memiliki banyak keutamaan dan manfaat. Sumber asal dan manfaat yang besar menjadikan buah ini juga disebut sebagai buah dari surga. 4. Kayu gaharu. Kayu gaharu diyakini berasal dari surga. Kayu tersebut bahkan bisa ditemui di Indonesia. Kebanyakan tumbuh di Merauke, Borneo, Sulawesi, dan sebagian pulau Sumatera. Kayu tersebut merupakan kayu termahal di dunia. Produk olahan kayu gaharu berupa dupa, gelang, kalung, hingga tasbih gaharu. Pohon dan kayu gaharu terkenal dan mahal, lantaran mengandung resin dan berbau wangi. Kayu tersebut digunakan untuk produksi kecantikan, hingga obat-obatan. Kayu gaharu juga menjadi komoditi andalan ekspor Indonesia. Namun sayangnya, mahalnya kayu gaharu ini berimbas pada kelangkaan kayu. Dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, golongan penghuni surga yang pertama kali masuk surga adalah berbentuk rupa bulan pada malam purnama, sampai ucapan beliau nyata, perdupaan mereka adalah gaharu. Imam Abu Yaman berkata, maksudnya adalah kayu gaharu. Dikutip dari hadits riwayat Imam Bukhari. 5. Cincin Nabi Sulaiman alaihissalam. Wahab bin Munabih mengatakan, jika cincin Nabi Sulaiman dikenal dengan nama cincin taat Nabi Sulaiman, yang diciptakan Allah Azza wa Jalla dari cahaya yang sangat terang. Pada sisi pertama, tertulis kalimat, yang artinya, tiada Tuhan selain Allah, dan tidak ada sekutu baginya. Dan Muhammad, salah satu hamba dan utusannya. Kemudian pada sisi kedua cincin Nabi Sulaiman tersebut, tertulis kalimat yang artinya, wahai Allah yang memiliki kerajaan, Engkau berikan kekuasaan kepada yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan orang-orang yang Engkau kehendaki. Kemudian, pada sisi ketiga tertulis kalimat yang artinya, segala sesuatu akan musnah, kecuali Allah. Lalu, pada sisi keempat cincin tersebut tertulis kalimat yang artinya, Maha suci Engkau wahai Tuhanku,
yang tidak ada sekutu bagimu. Cincin peninggalan Nabi Sulaiman tersebut memiliki cahaya yang bersinar, dan ketika saat dikenakan diyakini akan mengumpulkan manusia, jin, burung, binatang buas, hingga para malaikat. Nabi Sulaiman pun berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar tidak ada kerajaan yang menyamai kerajaannya. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, "Ya Sulaiman berkata, Ya Tuhanku, ampunilah aku dan anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh siapapun setelahku. Sesungguhnya, Engkaulah yang Maha Pemberi." Quran Surat Syot ayat 35. Wallahu a'lam bishawab. Demikian sepenggal kisah 5 benda dari surga yang saat ini berada bumi. Bagaimana? Apakah Anda ingin menemukannya? Semoga bermanfaat. Jangan lupa dukung channel ini dengan like, subscribe, komen dan share. Serta klik tombol lonceng agar mendapatkan notifikasi video inspiratif sahabat muslim lainnya. Sampai ketemu di video kisah nyata dan inspirasi lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.